semakin tinggi konsentrasi yang masuk gitu ya, maka akan menyebabkan steepness of gradient, perbedaan gradient. Jadi misalnya nanti kan dia absorpsi itu masuk ke dalam melalui membran ya, maka membran itu kan sebagai pembatas ya, pembatas antara adanya toksikan dengan sel yang belum ada toksikannya gitu. Jadi semakin tinggi konsentrasi dari toksikan itu maka akan semakin cepat diabsorpsi. Nah, kemudian area of the exposed site ya, misalnya area exposed site-nya adalah alveolus tadi ya, alveolus kemudian diabsorpsi menuju ke kapiler gitu ya. Nah, maka kantung-kantung alveolus tersebut gitu itu akan memperluas permukaan absorpsi. Begitu pula dengan intestinum ya, intestinum yang ada vilainya, ada mikrovilainya gitu ya, itu akan meningkatkan area exposure gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah physicochemical properties of the toxicant. Nah, kita tahu bahwa komponen dari membran sel itu didominasi oleh fosfolipid bilayer ya. Fosfolipid itu hidrofob. Jadi apabila toksikan yang masuknya itu adalah hidrofobik, maka itu akan lebih mudah diabsorpsi masuk ke dalam tubuh ya. Misalnya apa? Misalnya toksikannya adalah karbon monoksida, CO. Nah, CO itu gas itu sangat mudah sekali masuk lewat fosfolipid bilayer. Jadi kalau misalnya toksikannya berupa gas, makanya itu akan menghasilkan efek toksik yang cukup cepat gitu ya. Berbeda dengan toksikannya itu yang polar ya. Kalau polar itu kan harus pakai difusi terfasilitasi dulu ya, atau enggak pakai active transport kan, pakai difusi terfasilitasi lewat protein ya. Cuman kalau misalnya toksikannya adalah yang apa namanya non polar hidrofobik ya, itu akan mudah diabsorpsi melalui fosfolipid di bilayer ya. Oke. Nah, presystemic eliminasi ini lawannya absorpsi, ini jalur yang aman ya. During transfer from the sites ya, the site exposure to the systemic circulation, toxican may be eliminated gitu. Mungkin saja ini tidak akan diabsorpsi, misalnya masuk ke dalam inhalasi, belum diabsorpsi udah diekhalasi lagi, itu bisa. Atau tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi, Samsu Rijal ya. Jadi tidak diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah, tetapi ikut dibuang bersama dengan feses melalui usus besar. Ya. Nah, jadi presystemik ya, of first pass elimination nih, presystemic eliminasi ini mengurangi efek toksik dari suatu senyawa kimia ya, that reach their target set by way of the systemic circulation gitu. Jadi ini menjauhi dari systemic circulation karena ini dikeluarkan sebelum toksikannya diabsorpsi ya. Nah, kemudian yang kedua dari delivery itu adalah distribusi menuju ke organ target atau menjauhi organ target ya. Distribution toward target or away from target. Nah, distribusi ya yang menuju ke organ target. Toxican exit the blood during the distribution phase, enter the extracellular space and may penetrate into cells. Gitu. Nah, ini yang tadi yang berhasil masuk ke dalam sel-sel target. Ya, sudah diabsorpsi, masuk ke dalam pembuluh darah, didistribusikan ke seluruh tubuh, lalu dia bisa tembus ke dalam sel gitu ya. Nah, chemical dissolved in plasma water may diffuse through the capillary endothelium via aqueous intercellular spaces and transcellular pores called fenestrae and or across the cell membrane. Nah, maksudnya begini. Ini kan pembuluh darah. Misalnya ini adalah pembuluh darah, bentar. Ya, fenestrae itu apa sih gitu? Ini pembuluh darah. Ya, kapiler kan yang supply organ itu kan kapiler. Ini kan dindingnya itu adalah epitel pipis lapis ya. Ini epitel pipis lapis nih misalnya. Ini epitel. Nah, ini kan selnya ya, sel epitel, ini sel epitel, ini sel epitel. Antara sel epitel dengan yang lain itu ada celah. Nah, celahnya ini kita sebut sebagai fenestrasi atau fenestrae ini. Gitu. Nah, jadi si chemical yang masuk ke dalam pembuluh darah atau masuk ke dalam
sel ya, masuk ke dalam sel gitu ya. Nah ini bisa masuk ke melalui membran atau melalui fenestrasi ini gitu ya. Jadi chemical dissolved in plasma water may diffuse through the capillary endothelium via aqueous intercellular spaces, extracellular pore called fenestrae, and across the cell membrane ya. Oke, lanjut. During distribution, toxicants reach their site or site of action, usually a macromolecule on either the surface of the interior of particular type of cell. Nah, selama distribusi tersebut, toksikan itu akan sampai pada target site-nya. Ya, biasanya sebuah makromolekul ya, on either the surface ya, baik si makromolekul itu pada permukaan interior ya, of a particular type of cells ya. Chemical also may be distributed to the site or set of toxication, usually an intercellular enzyme where the ultimate toxicant is formed. Nah, dia juga bisa tuh didistribusikan menuju ke site ya, biasanya adalah intercellular enzyme gitu. Some mechanism facilitate whereas other delay the distribution of toxicant to the target. Tapi ini juga beberapa bisa juga tuh si distribusinya gitu ya mengalami suatu delay ya. Oke, jadi ini jalur dari distribusi gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya dia didistribusikan menuju ke target, maka efeknya akan berinteraksi dengan molekul di dalam tubuh. Nah, kemudian berikutnya adalah ekskresi, lawannya adalah reabsorpsi. Ekskresi, udah saya katakan tadi bahwa toksikan yang mudah diekskresi itu apabila dia bisa terlarut dalam air ya. Apa itu ekskresi? Removal cyanobiotic from the blood and then return to the external environment gitu ya. Jadi dia di-remove dari darah dan dikembalikan ke lingkungan eksternal ya. Nah, ekskresi adalah katanya mekanisme fisik di mana biotransformasi is a chemical mechanism for eliminating the toxicant. Nah, rute dan kecepatan dari ekskresi itu dia bergantung kepada besarnya ya dari properties fisiko-kimia dari toksikan tadi. Nah, ini hanya sebenarnya bukan cuma dari largely on the psychochemical properties, tetapi dari sifatnya juga, pola non-polarnya itu perlu kita perhatikan juga ya. Oke, nah apa sih major excretory organ? Ini kalian sudah belajar di fisiologi dan SPH. Yang paling berperan sebagai organ ekskresi ya adalah ginjal ya. Ginjal, liver gitu ya. Oleh karenanya studi-studi toksisitas ya itu banyak sekali menggunakan sampel ya, sampel organ gitu ya yang diamati akibat efek toksin yang masuk ke dalam tubuh itu. Kalau nggak hati, ginjal, liver kidney itu sih udah biasa ya. Kenapa? Karena tadi kidney itu adalah organ excretory, otomatis toksikan itu lalu lalangnya di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya terlalu tinggi kan bisa-bisa epitel pada kidney-nya bisa rusak ya. Oleh karena kidney itu salah satu organ yang seringnya diamati untuk pengamatan histopatologi tuh akibat toksikan tuh, kidney, liver ya. Kalau kalian baca-baca jurnal toksikologi tuh banyak banget ya yang meneliti tentang kidney and liver ya. Nah, the major excretory organ, the kidney and the liver can efficiently remove only highly hydrophilic, usually ionized chemicals such as organic acid and acids. Nah, tapi itu sudah saya katakan tadi bahwa yang bisa meremove itu, yang bisa diremove oleh kidney itu biasanya adalah yang hidrofilik ya, ion yang bisa berinteraksi dengan air ya, gitu ya. Oke, kalau yang hidrofobik tadi lebih terakumulasi ya. The reason for this are as follow katanya. Is the renal glomeruli only compound dissolved in the plasma water can be filters. Ingat pada kidney terjadi proses filtrasi kan. Filtrasi di glomerulus. Ada zat yang lolos filtrasi, ada yang tidak. Kalau yang besar tidak bisa lolos. Kalau yang kecil itu bisa lolos.
Namun yang bisa lolos pun masih memungkinkan untuk direabsorpsikan gitu. Nah, yang kedua, transporter in hepatocyte and renal proximal tubular cell are specialized for the secretion of highly hydrophilic organic acids and bases. Nah, pada sel-sel hati, juga pada tubulus contortus proximal maupun distal, itu dia bisa melakukan sekresinya itu adalah komponen-komponen yang sifatnya hidrofilik gitu. Oleh karenanya tadi ya, hidrofobik susah untuk diekskresikan ya. Only hydrophilic chemical are freely soluble nih. Ya, jadi hanya senyawa-senyawa kimia yang hidrofil itu yang sangat mudah ya terlarut dan terbuang gitu ke lingkungan eksternal bersama dengan urin maupun cairan empedu. Kalau bile berarti ekskresinya dari hati ya. Nah, ini dia. Lipid soluble compound are readily reabsorbed by transcellular. Ya. Jadi kalau yang terlarut dalam lipid atau hidrofobik justru sulit untuk diekskresikan. Ya. Ini justru cenderung untuk direabsorpsi. Tuh, ya. Jadi untuk meneliti suatu toksin atau toksikan juga, ini kalian harus lihat struktur kimiawinya nih, polar non polarnya, hidrofob atau hidrofilnya. Kalau hidrofob pasti ini toksisitasnya tinggi gitu ya. Ya, kecuali kalau misalnya yang hidrofob tadi bisa mengalami biotransformasi, jadi sifatnya bisa menjadi hidrofilik. Nah, itu bisa. Nanti akan kita pelajari di biotransformasi. Ya, setelah biotransformasi kita belajar ekokinetika. Ya, jadi there are no efficient elimination mechanism for non-volatile highly lipophilic chemical such as polyhalogenate diphenyl and chlorinated hydrocarbon insecticide. Nah, jadi susah untuk dieliminasi untuk senyawa yang non-volatil yang sangat lipofilik atau hidrofobik ya. Lipofilik, hidrofobik sama. Seperti contohnya apa? Insektisida ini polyhalogenate diphenyl sama chlorinated hydrocarbon. Itu adalah jenis dari struktur insektisida ya. Ya, jadi kalau insektisida yang seperti ini nih biasanya nih sulit sekali gitu ya untuk mendapatkan izin terbit ya, bisa digunakan di lapangan ya. Karena nanti efeknya bisa ke manusia juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si mereka itu resisten untuk di biotransformasi nih, ini kan highly lipophilic nih ya kan, kemungkinannya kan dua, bisa di biotransformasi atau tidak kan. Kalau bisa di biotransformasi menjadi senyawa yang hidrofil ya ini nggak masalah, akhirnya kan bisa diekskresikan oleh tubuh. Tapi kalau misalnya resisten, tidak dapat di biotransformasi, tetap nih seperti ini, tetap seperti sifat asalnya, maka eliminated very slowly, sulit untuk diekskresikan dan cenderung tend to accumulate, cenderung untuk diakumulasikan in the body. Ya, repeated exposure ataupun akut itu kan ini udah dibahas kan. Baik repeated exposure ya, pemaparan berulang ataupun akut itu nanti akan menghasilkan, pada akhirnya akan menghasilkan efek yang sama gitu ya. Oke. Nah, lanjut. 3 rather inefficient process are available for the elimination of such chemical. Nah, ini ya. Jadi proses yang tidak efisien gitu ya. Eliminasi yang pertama, ekskresi by the mammary gland after the chemical is dissolved in the milk lipid. Bahaya ya, malah bahaya ya. Ya. Kemudian ekskresi in bile association with biliary micelles and or phospholipid vesicle. Kemudian yang ketiga, intestinal excretion, incompletely understood transport from the blood into the intestinal lumen. Nah, ini ada nih sebenarnya proses incompletely ini sebenarnya kurang terlalu dimengerti gitu ya, gimana sih gitu caranya dari darah dikeluarkan kembali menuju ke intestin. Ini bisa kan, mestinya dari intestin kan diabsorpsi ke darah. Nah, ini bisa nih kebalikan gitu, dari darah keluar kembali, itu bisa ternyata, walaupun kejadiannya tidak banyak ya. Makanya ini masih incompletely understood gitu ya. Nah, ini ya, jadi ini adalah ada 3 gitu ya proses yang gak efisien, tapi ini bisa terjadi ya pada proses eliminasi gitu ya. Ekskresi
dari mammary gland after the chemical is dissolved in the methyl-lipid, excretion in the bile, association with biliary micelles. Apa sih biliary micelles? Micelles itu gini. Micelles itu phospholipid monolayer gitu. Terus dia di si phospholipid monolayer itu dia berada pada lingkungan yang berair, maka ketika dia berada di lingkungan yang berair, maka ekor lipidnya itu kan cenderung untuk menjauhi air, jadi dia akan membuat suatu bulatan ya, tapi dia monolayer gitu. Nah gitu, ini misel namanya ya. Jadi bisa tuh ekskresinya dilakukan oleh misel, cuman ini nggak efektif ya gitu, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Volatile non-reactive toxicants such as gases and volatile liquid diffuse from pulmonary capillaries into the alveoli and are exhaled. Ya, nah ini nih volatile non-reactive gitu ya. Ini bisa sih masuk, tapi ini pada akhirnya bisa dikeluarkan lagi. Oke, lanjut. Reabsorpsi, toxican delivered into the renal tubulus may diffuse back across the tubular cell. Tadi ya, udah diekskresi nih ke ginjal, tapi ini masih mungkin bisa direabsorpsi di tubulus proximal maupun tubulus distal ya. Nah ini bergantung pada fisikokimianya juga gitu ya. Oh ternyata dia masih memiliki gitu sifat yang bisa direabsorpsi oleh fosfolipid. Nah itu malah tidak diekskresikan akhirnya, tapi dia dimasukkan kembali ya melalui tubulus contortus proximal dan distal, masuk lagi ke dalam pembuluh darah ya. Oke ya, toxican delivered to the GI tract by biliary, gastric and intestinal excretion and secretion by salivary gland, and the exocrine pancreas may be reabsorbed by diffusion across the intestinal mucus ya. Ya kalau GI tract ya reabsorbnya di intestinum. Because compounds secreted into bile are usually organic acid, their reabsorption is possible only if they are sufficiently lipophilic or are converted to more lipid soluble form in the intestinal lumen. Maksudnya adalah karena katanya komponen-komponen yang disekresi menuju ke bile, kantung empedu ya, biasanya itu adalah asam organik ya. Mereka direabsorpsi is possible only jika mereka itu cukup lipofilik gitu. Ya intinya kalau lipofilik ya, atau yang hidrofil tapi dia dikonversi ke lipid soluble ya, maka dia direabsorpsi ya. Oke, berikutnya adalah toksikasi versus detoksikasi. Kalau toksikasi berarti ditingkatkan tingkat toksisitasnya. Nah, jadi ketika si toksikan itu masuk ke dalam tubuh dan dia masuk ke dalam hati ya, masuk ke dalam hati, itu tidak semuanya mengalami biotransformasi menjadi detox ya, menjadi turun. Itu bisa juga malah menjadi meningkat toksisitasnya gitu. Misalnya ada racun yang hidrofilik, harusnya kan dia mudah diekskresikan kan. Kalau mudah diekskresikan kan berarti dia mudah dibuang ya. Tapi ternyata ketika di biotransformasi di hati, malah yang hidrofilik itu diubah menjadi hidrofobik, lipid soluble. Nah, itu malah ditoksikasi atau metabolic aktivasi namanya. Ya, walaupun memang biotransformasi itu sebetulnya banyaknya itu adalah yang yang mudah diekskresikan ya, didetoksifikasi gitu ya. Walaupun ya kebanyakannya adalah detoksifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan akan mengalami toksikasi ya. Biotransformation that eliminate the ultimate toxicant or prevent its formation are called detoxifikasi ya. Oke ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biotransformasi. Ini saya sudah di grup disuruh untuk join untuk workshop ya. Jadi hari ini saya membahas sampai di yang pertama dulu. Nanti kita lanjut di biotransformasi di minggu depan ya, pada pukul 7.30 juga ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sampai dengan tahap sini, toksik
intoksikasi atau detoksikasi, silahkan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi kalau nggak salah ada disebutkan apa namanya set of action sama set of toxic action itu Sama. Itu beda. Sama. Set of action itu kan berarti set of action itu berarti bagaimana si toksikan itu berinteraksi dengan molekul yang ada di dalam sel. Ya, itu. Nah, kemudian efeknya apa sih berinteraksi dengan molekul yang ada di dalam sel itu? Apakah si toksikan itu adalah suatu regulatori gen, jadi nanti ekspresi gennya berubah gitu. Itu ya. Iya, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya. Oke, yang lain silakan. Jam 8.37 ya. Saya agak telat dikit ya, 8.45 workshopnya. Ya, silakan. Masih ada sekitar 7 menit kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya sudah mulai dari 8.15, cuman sambutan dulu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Ya sudah, kita lanjutkan di minggu depan ya untuk proses biotransformasi ya. Oke, kalian punya pegangan buku apa ya? Buku yang kalian pegang apa untuk toksikologi? Dengan Prof. Lili apa? Halo? Untuk UTS kemarin bahannya dari mana? Kalau UTS kemarin studi kasus, Ibu. Oh, studi kasus dari Prof. Lili ya? Iya, Ibu. Studi kasus pakai paper, pakai jurnal ilmiah? Ada yang pakai ini, Bu, pakai artikel di Natgeo, Bu. Sama ada pernyataan gitu, Ibu. Nah, terus untuk sehari-harinya itu referensinya dari mana? Kalian pakainya buat belajarnya? Ada beberapa, Ibu, referensinya. Kayak bukunya Amdur et al. Tahun 91 yang Casaret and Dawes Toxicology, The Basic Science of Poisons. Terus ada dari Sumirat tentang toksikologi lingkungan. Bukunya punya nggak? Berapa lagi? Nggak ada, Ibu. Itu cuma acuan yang dipakai sama profnya aja sih, Ibu, untuk yang enggak, maksudnya saya tanya kalian berarti nggak pegang apa-apa? Tidak, Ibu. Terus belajarnya dari mana ini? PPT? Yang Juli Sumirat nggak punya? Belum ada, Ibu. Nggak ada sih kalau mau e-booknya Casaret and Dawes. Cuman besar sekali. Casaret sudah ada, Ibu. Udah punya kan? Sudah, Ibu. Iya, baca dari situ ya. Dari Casaret and Dawes, nggak semua itu kompleks banget ya. Jadi materi yang esensial aja. Yang saya paparkan itu baca-baca lagi dari Casaret ya. Dari situ ya. Yang Juli Sumirat juga bagus juga untuk summary ya. Untuk summary nanti beberapanya juga saya akan pakai yang Juli Sumirat ya. Toksikologi lingkungan itu dosen teknik lingkungan itu. Dulu saya di kampus, saya biologi kan, pernah ngambil mata kuliah lintas program studi, ngambil ke teknik lingkungan, itu bagus-bagus itu di sana juga ya. Dosen-dosen yang ngajarnya ya, termasuk Juli Sumirat ya. Oke, itu saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya di Rabu depan di jam yang sama ya, 7.30. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya pamit ya karena mau workshop ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, yuk.